Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Seli Bayu Lestari, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menampilkan learning journal sebagai pemenuhan tugas agenda 3 dari fasilitator saya, yaitu Bapak Cecep Judiana MKAS. Baiklah, untuk materi pertama adalah tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri itu adalah suatu pengelolaan ASN untuk menjadikan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. ASN itu ada dua, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan ITN. Sebagai ASN, kita memiliki 3 fungsi utama yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Sedangkan yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, kita sebagai ASN wajib mengikuti segala kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dalam hal ini, kita sebagai pelayan publik itu harus memberikan pelayanan yang berkualitas serta berprofesional dalam memberikan pelayanan. Dan fungsi ASN yang ketiga adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Kita sebagai ASN harus berperilaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas semua kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai ASN kita diberi banyak hak dan kewajiban. Hak yang kita miliki, kita dapat gaji, kita dapat tunjangan, kita juga dapat jaminan hari tua, serta kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kita. Di samping hak-hak yang sudah kita terima, kita tidak boleh mengenyampingkan kewajiban-kewajiban kita sebagai ASN. Adapun kewajiban-kewajiban kita sebagai ASN antara lain yaitu kita harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintahan, menjadi ASN yang teladan, profesional, penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Dan berbicara tentang manajemen ASN yang menjaga kita dalam setiap segala tindakan kita, berperilaku kita terhadap masyarakat. Kode etik ASN sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur perilaku kita sebagai ASN, di mana kita harus selalu senantiasa berperilaku sopan, cepat tanggap dalam memberi pelayanan, lalu juga menjaga kerahasiaan negara, rahasia jabatan, dan melaksanakan segala aturan-aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Dalam manajemen ASN, kita mengenal adanya sistem merit. Sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja yang baik dan wajar, dan tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, ras, warna kulit, suku bangsa, jenis kelamin, serta kecacatan tubuh. Jadi, di dalam pelaksanaannya itu, manajemen ASN selalu mengutamakan yang namanya kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang baik. Nah, berikut best practice manajemen ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau publik atas pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, sekelompok masyarakat, dan sekelompok orang yang berkepentingan. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan, yaitu pelanggan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik untuk menghasilkan pelayanan yang prima, yang pertama adalah partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat non-diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang kesembilan berkeadilan. Berikut adalah contoh best practice pelayanan publik di Indonesia. Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, merupakan sarana interaktif berbasis media sosial yang mudah, terpadu, tuntas untuk memberikan aspirasi, informasi, dan pengaduan mengenai pelayanan publik di Indonesia. Dan yang ketiga adalah World of Government atau yang biasa kita kenal dengan WOG. WOG sendiri merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menyatukan kolaboratif terhadap sektor-sektor pemerintahan terkait guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, serta pelayanan publik. World of Government menjadi penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut. Faktor yang pertama adalah adanya faktor eksternal seperti dorongan dari publik kepada pemerintah untuk mewujudkan integrasi kebijakan, proses pembangunan, serta pelayanan publik yang adil dan merata. Pemerintah mampu bekerja sama terhadap pihak-pihak terkait guna menciptakan pelayanan publik yang profesional dan dapat dipercaya. Yang kedua, adanya faktor internal, di mana faktor ini muncul dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Contohnya di bidang pertanian. Petani merasa bahwa dibutuhkan biaya-biaya agar dapat meningkatkan hasil panen yang berkualitas. Sementara di sisi lain seperti di dunia pendidikan merasa bahwa membutuhkan adanya biaya-biaya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Dari sinilah mengapa perlu diadakannya World of Government. Dan yang terakhir adalah adanya nilai keberagaman budaya, adat istiadat, latar belakang masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Dan disinilah peran World of Government sangat diperlukan agar dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Dalam praktik penyelenggaraan World of Government, tentunya tidak terlepas dari adanya tantangan dan hambatan tersendiri. Adapun tantangan yang biasanya dihadapi antara lain, yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan instansi, dan yang kedua, nilai dan budaya organisasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan itu sendiri. Berikut ini adalah contoh penerapan World of Government di era digitalisasi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Lapor sudah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, yang artinya semua lapisan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang segala jenis pelayanan publik di seluruh tingkat pemerintahan. Lapor merupakan wujud kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Lapor dapat diakses dengan mudah melalui SMS, website, aplikasi, Twitter, dan unit pengaduan yang berada di beberapa lembaga pemerintahan. Demikianlah pemaparan materi agenda 3 dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah menjadi generasi milenial yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Karena ASN kini beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.